Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu, Dimas mengemudi mobilnya di tol Cipali, perjalanan dari Jakarta menuju kampung halamannya di Cirebon. Jam menunjukkan pukul 23.45, suasana di jalan sepi. Hanya lampu-lampu jalan yang memancarkan cahaya samar. Aneh, kok gak ada mobil lain ya? Gumam Dimas sambil melirik ke spion. Ia teringat cerita-cerita seram tentang tol Cipali, seperti penampakan hantu wanita di tengah jalan, mobil yang tiba-tiba kehilangan kendali, hingga suara-suara misterius di malam hari. Namun, Dimas menggelengkan kepala, mencoba menepis rasa takut. Saat melintasi kilometer 182, tiba-tiba sebuah sosok wanita berdiri di tengah jalan. Rambut panjang terurai, mengenakan gaun putih lusuh. Astaga, teriak Dimas sambil membanting setir ke kiri untuk menghindarinya. Mobil hampir menabrak pembatas jalan sebelum akhirnya berhenti. Dimas keluar dari mobil, napasnya tersengal-sengal. Ia menoleh ke arah jalan, tapi sosok itu sudah menghilang. Hanya ada kesunyian dan angin malam yang dingin menusuk. Saat ia hendak kembali ke mobil, suara tawa lembut terdengar di belakangnya. "Siapa di sana?" tanya Dimas. Suaranya bergetar. Namun, saat ia berbalik, tak ada siapa-siapa. Tetapi di kaca mobilnya, terdapat tulisan seperti dicoret dengan jari kamu gak sendiri. Dimas terpaku melihat tulisan di kaca mobilnya. Tangan dan kakinya terasa lemas, tapi ia memaksa masuk ke mobil. "Ini pasti cuma imajinasi gue," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Ia melanjutkan perjalanan, tetapi rasa tidak nyaman terus menghantui. Jalan terasa semakin panjang, dan jarak tempuh seperti tak berkurang. Setiap kali melirik ke jam dashboard, waktu seolah berhenti di pukul 0. Tiba-tiba, suara di radio mobilnya berubah menjadi statis. Meskipun sebelumnya mati, dari dalam statis itu terdengar suara wanita berbisik, "Kamu gak akan sampai." Dimas langsung mematikan radio dan menekan pedal gas lebih dalam. Tapi, saat itu juga, ia melihat sesuatu di kaca spion. Sosok wanita yang tadi berdiri di tengah jalan kini duduk di kursi belakang mobilnya, menatapnya dengan senyum menyeramkan. "Keluar, keluar dari mobil gue!" Dimas berteriak sambil menghentikan mobil dengan mendadak. Ia keluar dengan tergesa-gesa, tetapi saat memeriksa kursi belakang, tidak ada siapapun. Namun, di kursi itu ada sesuatu, sebuah bunga melati yang tampak segar, meskipun tidak seharusnya ada di sana. Bau melati langsung menyeruak, menyelimuti udara di sekitar. Dalam kebingungan, suara tawa kembali terdengar. Kali ini lebih keras, datang dari arah depan. Saat Dimas menoleh, ia melihat jalanan yang tadinya lurus berubah menjadi jalan berliku-liku, penuh kabut tebal. Di tengah kabut itu, terlihat bayangan beberapa sosok berdiri berjajar, menatapnya tanpa bergerak. Dan salah satu dari mereka melangkah mendekat. Sosok itu semakin mendekat. Kini Dimas bisa melihatnya lebih jelas. Wanita berbaju putih dengan wajah pucat dan mata kosong. Dia mengulurkan tangan seolah meminta sesuatu. "Pergi, jangan ganggu aku," teriak Dimas dengan suara gemetar. Namun, tubuhnya seakan membeku, tak mampu bergerak. Wanita itu hanya tersenyum samar. Petik 2. "Kamu sudah mengambil sesuatu yang bukan milikmu," katanya dengan suara dingin. Dimas bingung, "Apa maksudmu? Aku nggak tahu apa-apa." Tiba-tiba, pandangannya berputar. Sosok wanita itu menghilang, dan kini Dimas berada di dalam ruangan gelap. Mobilnya entah ada di mana, dan hanya ada dirinya berdiri di tengah ruangan dengan bau melati yang semakin kuat. Di depan Dimas,
Sebuah cermin besar muncul entah dari mana. Saat ia menatap ke cermin itu, ia tak melihat bayangannya sendiri, melainkan sosok wanita yang tadi. Wanita itu menatapnya dari balik cermin dengan senyum menyeramkan. Kilometer 182, kata wanita itu. Kembalikan nyawaku, atau kamu akan terjebak di sini selamanya. Dimas terkejut. Ia mulai mengingat cerita lama yang pernah ia dengar dari seorang sopir truk. Katanya, di kilometer 182, seorang wanita pernah meninggal dalam kecelakaan tragis dan arwahnya masih mencari keadilan. Tapi apa hubungannya dengan dirinya? Tunggu, aku nggak tahu apa yang kamu bicarakan, teriak Dimas. Tapi cermin itu memudar dan ia kembali berada di jalan tol. Namun, kali ini suasana jauh lebih aneh. Mobil-mobil tua melintas dengan pelan, tampak seperti dari era 1980-an. Lampu-lampu jalanan redup dan langit dipenuhi kabut pekat. Jam di dashboard mobilnya kini menunjukkan tahun 1992. Ini apa lagi? Dimas panik. Mencoba menyusuri jalan, tapi setiap kilometer terasa kembali ke titik yang sama. Kilometer 182 terus muncul di papan petunjuk, seakan ia tidak pernah meninggalkannya. Lalu, suara wanita itu terdengar lagi, kini lebih dekat, seperti di telinganya. Waktumu hampir habis, Dimas. Dimas menekan pedal gas sekuat tenaga, berharap bisa keluar dari lingkaran mengerikan ini. Namun, setiap kali ia melaju, jalanan kembali ke titik yang sama, kilometer 182. Bunyi klakson mobil-mobil tua semakin keras, meskipun tidak ada kendaraan di sekitarnya. Dimas memegangi kepalanya, rasa pusing dan panik membuatnya hampir kehilangan akal sehat. Di dashboard mobil, kini terdapat secarik kertas yang sebelumnya tidak ada. Dengan tangan gemetar, Dimas meraih kertas itu. Tulisannya berbunyi, "Aku menunggumu di tempat semuanya bermula." Apa maksudnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Dimas berteriak sambil membanting kertas itu. Tapi, saat ia menoleh ke kursi penumpang, wanita berbaju putih itu sudah duduk di sana, menatapnya dengan tajam. "Kamu lupa, Dimas," kata wanita itu dengan suara lirih namun menusuk. 5 tahun lalu, kamu adalah penyebabnya." Dimas merasa dunianya runtuh. Ia mulai mengingat sesuatu yang selama ini ia coba lupakan. 5 tahun yang lalu, ia pernah melewati tol Cipali dalam keadaan mabuk setelah sebuah pesta. Dalam perjalanan itu, ia menabrak sesuatu atau seseorang. Enggak mungkin," bisik Dimas. Wajahnya pucat pasi. "Kamu meninggalkanku malam itu," lanjut wanita itu, tanpa menoleh, tanpa peduli. "Dan sekarang, giliranmu untuk menemani." Tiba-tiba, tubuh Dimas terasa berat. Ia mencoba menginjak rem, tapi mobilnya melaju dengan sendirinya. Kecepatan semakin meningkat, jarum speedometer terus bergerak, dan di depan, jalanan berubah menjadi kabut pekat. Dalam kepanikan, Dimas mencoba melompat keluar, tapi pintu mobil terkunci. Ia hanya bisa berteriak saat mobilnya menerobos kabut tebal dan semuanya menjadi gelap. Ketika Dimas membuka matanya, ia berada di tengah jalan tol yang sama, tapi mobilnya sudah tidak ada. Di sekitarnya, hanya ada kesunyian dan hawa dingin yang mencekam. Ia berusaha berjalan, tapi langkahnya terasa berat, seolah-olah ia tidak sepenuhnya ada di dunia nyata. Di kejauhan, ia melihat sosok wanita berbaju putih berdiri sambil tersenyum. "Selamat datang, Dimas," katanya. "Sekarang, kamu adalah bagian dari cerita ini."